Halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita mau bicarakan satu hal yang sebenarnya mungkin banyak dialami oleh para korban narcissistic abuse, tapi mungkin mereka nggak sadar. Gue nyebutnya ketakutan untuk menjadi bahagia, gitu ya. Jadi gini guys ya, teman-teman tahu nggak apa yang namanya self-sabotage? Mungkin teman-teman udah banyak yang tahu lah ya, tapi mungkin bagi yang belum tahu, mari kita refresh sejenak. Self-sabotage adalah kondisi di mana ketika seseorang itu justru menjadi penghalang bagi dirinya sendiri untuk menjadi bahagia, gitu ya. Secara tidak sadar dia melakukan itu. Ini bisa terjadi sama siapa aja, bukan hanya korban narcissistic abuse, gitu ya. Dalam arti orang-orang yang punya masa lalu kelam, kemudian itu bisa menyebabkan dia menjadi pensabotase dirinya sendiri. Tapi di video ini kita akan bahas kaitannya dengan seorang korban narcissistic abuse, gitu ya. Bagaimana itu bisa terjadi, ciri-cirinya apa, dan apa yang kemungkinan kita bisa lakukan kalau misalnya kita adalah seseorang yang menderita self-sabotage, gitu ya. Jadi gini guys, kita tahu ya, narsistik itu kan self-center, gitu, dalam arti bagi dia, pokoknya semuanya tentang dia, gitu ya. Yang boleh bersinar itu ya cuma dia. Yang boleh bahagia, cuma dia, gitu ya. Jadi dia nggak suka kalau lihat orang lain bahagia, apalagi korbannya dia, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kalian berhubungan dengan seorang narsistik, gitu ya, kalian tuh nggak sadar bahwa seorang narsistik itu biasanya mensabotase kebahagiaan kalian. Korbannya tuh nggak sadar. Gue mau langsung kasih deh 3 contoh ya, masing-masing dalam arti anak di keluarga disfungsional, kalian yang berteman dengan seorang narsistik, dan satu lagi kalian yang menjalin hubungan percintaan dengan seorang narsistik. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan keluarga disfungsional misalnya, anak-anak scapegoat, itu kan kebahagiaannya kan selalu disabotase sama orang tuanya. Dalam arti misalnya impiannya selalu dimatikan, gitu ya. Nggak pernah dikasih pujian. Kalau punya prestasi selalu direndahkan, gitu ya. Bahkan ketika kamu mencapai sesuatu yang hasil kerja kamu sendiri misalnya, biasanya orang tuanya juga nggak mau ngaku itu. Dan cenderung justru mensabotase atau mematikan pencapaiannya mereka itu, gitu ya. Itu satu. Dua, kalau kalian berteman sama narsistik, kalian juga mungkin tahu gitu ya, bahwa kalian tuh harus jadi pelayannya dia. Tetapi ketika kalian minta timbal balik, kalian minta dia menolong kalian, biasanya narsis itu akan menggunakan berbagai macam cara untuk menghindari itu. Karena dia nggak mau kalian tuh naik, gitu ya. Yang boleh bersinar cuma dia, gitu. Dan satu lagi, kalau kalian menjalin hubungan percintaan dengan narsis, ketika kalian udah masuk perangkapnya dia, biasanya ya segalanya akan tentang dia, gitu. Dia mengontrol penuh kalian, dan dia juga nggak suka kalau kalian tuh misalnya menjalani impian-impian kalian, misalnya, atau kalian bersinar, gitu ya. Kalau kalian perhatikan, atau kalian yang misalnya jadi korban, mungkin kalian bisa ngerasain bahwa begitu udah masuk perangkapnya dia, kalian terpenjara di situ, dan nggak bisa lagi, dalam tanda kutip itu, bersinar lah. Nah, yang jadi problem adalah, korban-korban narcissistic abuse ini nggak sadar kalau mereka itu kebahagiaan mereka itu disabotase, gitu ya. Yang mereka cuma rasakan tuh adalah, mereka tuh nggak bisa bahagia, tapi mereka nggak tahu kenapa. Mereka nggak tahu kalau mereka itu disabotase, gitu ya. Nah, sekarang kita udah pernah bilang, akhirnya korban narcissistic abuse itu biasanya kan mereka akhirnya mencari pembenaran akan apa yang terjadi kepada mereka. Nah, yang menyedihkan adalah banyak korban narcissistic abuse kemudian berpikir bahwa ini semua adalah takdir. Takdir saya bahwa saya tidak boleh bahagia, saya tidak bisa bahagia, atau ketika saya mau bahagia, akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Ini yang banyak terjadi sebenarnya. Yang sayangnya, banyak nggak disadari oleh para korban narcissistic abuse, gitu ya. Nah, ketika mereka udah berpisah misalnya, atau udah keluar dari lingkungannya si narsistik, itu tetap nancep tuh, gitu ya. Dan mereka nggak sadar mereka bawa itu, gitu loh. Dan ini tercermin di dalam tingkah laku mereka, dalam arti cara mereka memperlakukan diri mereka sendiri. Misalnya, ya, mereka nggak mau dipuji sama orang karena merasa nggak pantas, dan ketika misalnya mereka merasa kalau harus menerima pujian itu, mereka akan jadi bahagia dan mereka takut untuk jadi bahagia. Satu. Dua, juga mereka biasanya nggak mau terima bantuan dari orang lain. Dan itu lagi-lagi mereka merasa nggak pantas menerima bantuan dari orang lain, karena itu akan bisa bikin mereka bahagia, atau ya itu akan berakhir dengan sesuatu yang buruk, karena pengalamannya mungkin dulu begitu. Selain itu, biasanya mereka juga cenderung gitu ya, tidak mau atau menunda hal-hal yang penting bagi dirinya sendiri.
gitu loh. Ini secara nggak sadar mereka ngelakuin tuh. Coba kalau kalian korban narcissistic abuse, kalian rasakan gitu. Ketika kalian ingin punya sesuatu yang penting buat diri kalian, kalian cenderung menunda hal itu. Kenapa? Karena itu juga perwujudan dari rasa takut, bahwa kalian takut kalau itu akan bisa bikin kalian bahagia. Gitu ya. Dan selain itu misalnya gini, banyak juga yang ketika mereka mau mencapai sesuatu, ya, dan mereka bisa mencapai sesuatu, mereka cenderung membatasi pencapaian mereka, gitu ya. Misalnya mereka sebenarnya bisa mencapai 10, tetapi ketika udah sampai 5, sampai 6, ke 7, mereka berhenti di situ, karena mereka merasa takut gitu, akan ada sesuatu hal yang buruk terjadi ketika misalnya mereka mencapai 10, gitu ya. Nah, ini mental block yang biasanya terjadi kepada seorang korban narcissistic abuse. Yaitu yang saya bilang tadi, self-sabotage, ketakutan untuk bahagia, ketakutan untuk mencapai sesuatu. Karena dulu, ketika mereka dalam cengkeramannya narsistik, ketika mereka kepingin bahagia, kepingin punya sesuatu, selalu ada hal buruk yang terjadi. Yang mereka tuh nggak tahu kalau dulu, itu tuh disebabkan oleh si narsistik yang ngeblok mereka, yang mensabotase mereka. Mereka mengira itu adalah nasib, gitu ya. Nah, itulah kenapa saya bikin video ini. Saya mau buka kartu itu semua buat teman-teman. Mungkin pertanyaan teman-teman adalah gini, Abang, kalau memang benar begitu, terus apa yang bisa saya lakukan? Gitu ya. Saya sih bilang begini ya guys ya. Kalau kalian perhatikan ini sebenarnya semuanya cuma bermuara di mindset. Gitu ya, di pikiran kita gitu loh. Dalam arti bahwa selama ini pikiran kita ini percaya akan suatu hal yang sebenarnya itu tidak benar. Jadi tantangannya itu adalah merubah apa yang kita yakinin selama ini ke dalam pemikiran yang baru. Apa itu? Dalam arti bahwa saya nggak pantas bahagia, atau kalau saya mau bahagia atau mau mencapai sesuatu pasti akan terjadi hal yang buruk. Kita merubah itu menjadi bahwa saya pantas bahagia, saya boleh bahagia, saya boleh bermimpi, saya boleh berharap. Dan ketika saya mau bahagia, nggak akan ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi. Ini adalah soal merubah mindset itu yang ada di kepala kita, gitu loh. Jadi itu tantangannya sebenarnya. Sebenarnya ini bisa dijabarkan dalam berbagai hal-hal kecil ya guys ya. Misalnya seperti kita menulis apa yang kita yakinin gitu ya. Tapi saya mau kasih satu tips ya. Yang paling penting itu adalah mungkin teman-teman bisa lakukan setiap hari atau setiap saat afirmasi. Afirmasi itu apa ya? Kita teman-teman pasti tahu lah. Kata-kata yang kita katakan kepada diri kita sendiri gitu ya. Bahwa setiap hari kita boleh selalu katakan kepada diri kita bahwa saya berhak bahagia. Saya berhak bahagia. Saya boleh bahagia. Ketika saya mau bahagia, saya tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk akan terjadi. Saya percaya saya bisa bahagia, saya boleh bahagia, dan semuanya akan berjalan baik-baik saja. Itu hak saya. Gitu ya. Ini afirmasi yang kalian tuh boleh katakan gitu setiap hari, setiap saat, atau misalnya ketika kalian mau bermimpi akan sesuatu, kalian takut untuk bermimpi atau berharap, katakan itu pada diri kalian bahwa saya boleh bahagia kok, saya berhak bahagia kok, gitu ya. Saya mau mendobrak apa yang dulu ada di kepala saya, dan saya mau ganti ini dengan paradigma yang baru, gitu ya. Suatu hari gue akan bahas juga lah mungkin tentang self-sabotage secara keseluruhan ya guys ya. Tapi untuk kali ini, semoga video ini bisa membantu. Sampai jumpa di video berikutnya.